Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Insan UAI yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang UAI Core Values. Sebagai landasan awal, landasan formal adanya UAI Core Values adalah dengan terbitnya dua SK Rektor, dua surat keputusan Rektor. Yang pertama yang terbit di tahun 2012, yakni surat keputusan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia nomor 037 SK RUAI 3 Romawi 2012 tentang nilai-nilai dasar atau core values Universitas Al-Azhar Indonesia tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 Hijriah bertepatan dengan 8 Maret 2012 Masehi. Kemudian SK ini disempurnakan dengan surat keputusan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia nomor 2012 SK garis miring R garis miring UAI garis miring 6 Romawi 2021 tentang penyempurnaan atas nilai-nilai dasar core values Universitas Al-Azhar Indonesia dalam budaya korporat di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia tertanggal 11 Zulkaidah 1442 Hijriah bertepatan dengan 22 Juni 2021. Dua SK Rektor ini menjadi landasan formal dari core values UAI. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa tujuan dan sasaran. Ada tiga hal yang terkait dengan tujuan dan sasaran. Yang pertama, mewujudkan visi dan misi UAI. Visi UAI adalah menjadi universitas terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat yang memiliki kemampuan intelektual berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam. Dari visi UAI ini akhirnya diturunkan menjadi misi UAI, khususnya di misi ketiga, untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. Nah, untuk menjalankan misi ketiga inilah nanti perlu adanya atau perlu dibuatnya core values yang menjadi dasar dari seluruh sivitas akademika UAI. Kemudian yang kedua, adanya core values itu untuk terbentuknya perilaku Islami para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UAI. Jadi bukan hanya dibatasi untuk mahasiswa semata, tapi juga buat seluruh aktivitas akademika UAI termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, dengan adanya core values ini diharapkan akan terbentuknya muruah, self-esteem, dan martabat sebagai insan Universitas Al-Azhar Indonesia, perguruan tinggi yang lahir di lingkungan masjid dengan identitas keislaman hingga mampu menjaga perilaku sesuai jati diri Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan core values tersebut? Di sini sudah dirumuskan bahwa UAI bisa kita singkat menjadi unggul, adil, ikhtiar yang berintegritas. Jadi selain singkatannya Universitas Al-Azhar Indonesia, tapi kita bisa juga menyebutnya unggul, adil, ikhtiar yang berintegritas. Nah, dari kata-kata unggul ini akhirnya disusunlah tiga core values, yakni takwa dalam artian cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian cerdas, fakona, smart, kemudian yang ketiga tanggung jawab, responsibility. Dari kata adil muncul tiga core values yang akan menjadi ciri khas insan UAI, yakni peduli, care, saling menghormati, respect, kolaborasi, cooperation and solidarity,
rendah hati dimiliki. Nah, yang terakhir adalah ikhtiar yang berintegritas, yakni jujur, honesty, amanah, trustworthiness, dan kendali diri atau self-control. Inilah yang kita sebut 10 core values UI. Nah, lantas apa yang bisa kita lihat? Bagaimana perilaku-perilaku yang akan dibentuk dari masing-masing core values ini? Yang pertama adalah takwa, cinta kepada Allah. Banyak rujukan-rujukan yang terkait dengan takwa. Salah satunya kita ambil misalkan di Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Atau juga di hadis Nabi juga bisa kita temukan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, takwa pada Allah ditunjukkan dengan apa? Yakni berbuat dan bekerja dengan niat ibadah untuk mencapai ridho Allah. Kemudian taat beribadah. Berorientasi atau mengorientasikan pada kebajikan. Jadi semua tindak perilaku kita itu orientasinya adalah kebajikan. Kemudian menjaga akhlak karimah dan perilaku positif. Bersikap dan bertindak sesuai koridor kebenaran. Ini adalah implementasi dari nilai-nilai takwa dalam artian cinta kepada Allah. Yang kedua adalah cerdas atau fatona. Di sini kami mengambil salah satu dalilnya adalah Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal bashir afala tatafakkarun. Yang kita garis bawahi di sini adalah kata-kata qul hal yastawil a'ma wal bashir. Apakah sama orang-orang yang tidak mendengarkan dan tidak melihat? Kemudian di belakangnya ada afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, ini menunjukkan bahwa insan UA itu harus cerdas, harus bersifat faton atau smart. Nah, perilaku atau norma tata laku yang terbentuk dari sikap cerdas ini adalah cerdas akal dan hati nurani, inovatif dan kreatif, kompeten terhadap sesuatu, berpikir dahulu sebelum bertindak, memahami kebutuhan lingkungan dan berbuat sesuai konteks, peka dan responsif terhadap lingkungan. Selanjutnya nilai yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Di sini kita bisa melihat merujuk kepada Quran surah Yunus ayat 41 dan Quran surah Al-Isra ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang dibawa di sini adalah faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Antum bari'um mimma a'malu. Kalian tidak perlu mencampuri apa yang saya lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malu. Dan saya tidak akan mencampuri apa yang kalian lakukan. Jadi di sini ada nilai-nilai tanggung jawab, responsibility. Atau di ayat yang lain bisa dikatakan misalkan bahwa disebutkan di dalam satu surah Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, yang di dalam surah wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang itu tidak menanggung kesalahan dari kesalahan orang lain. Jadi seseorang itu bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri.
Nah, di sini diharapkan insan WAI sadar akan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, bekerja disertai komitmen yang kuat, bertindak sesuai aturan atau disiplin, siap dengan risiko, tidak melempar kesalahan kepada yang lain. Sesuai dengan tadi surah Al-Quran yang telah kita baca bersama. Nah, kemudian selanjutnya peduli atau care. Di sini ada dalam surah Ali Imran 180, kemudian juga di surah Al-Mu'minun ayat 8 dan surah An-Nur ayat 22 ayat 22. Di sini kita bold adalah ruhama ubainahum. Jadi peduli atau care itu adalah ditunjukkan dengan menaruh perhatian pada sesama dan pada lingkungan. Berlaku sama, tidak membeda-bedakan perlakuan, tidak pilih-pilih, berempati terhadap sesama, siap berbagi dan berbuat bagi sesama, membantu mereka yang membutuhkan. Ini dari selanjutnya saling menghormati atau respect. Ini bisa kita rujuk dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 22, Quran surah Al-Isra ayat 23, surah Al-Furqan ayat 72 dan surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Nah, saling menghormati atau respect di sini akan berimplementasi atau menunjukkan sikap-sikap bahwa insan UA itu adalah pribadi-pribadi yang terbuka dan toleran kepada sesama. Berbuat adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan. Perlakuan yang baik dan patut terhadap sesama, berkomunikasi yang baik, menjaga kesopanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kolaborasi atau cooperation and solidarity. Di sini bisa kita rujuk kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Quran surah Al-Maidah ayat 2, Quran surah Al-A'raf ayat 128 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi bertolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Insan WAI diharapkan mampu bekerja sama, siap bermusyawarah dan saling menguatkan, siap berbagi dan bersinergi, saling menghormati pikiran dan ide dari sesama, mampu melakukan sinergi langkah bagi pencapaian tujuan, kemampuan berkomunikasi memahami konteks, penyampaian pesan sesuai konteks, jelas dan dapat dipercaya, persuasif, dapat mempengaruhi atau menggerakkan kesadaran dan tindakan, dan update terhadap media informasi. Oke. Kemudian rendah hati atau humility, Quran surah Luqman ayat 18 dan Al-Isra ayat 37. Di sini disebutkan di dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'id khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu bersuara yang lebih keras pada manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini kita diminta untuk rendah hati, humility. Perilaku yang dibentuk adalah perilaku yang terbuka serta siap mendengar dan menerima pendapat orang lain, mengakui kelebihan orang lain, menunjukkan kemampuan diri tanpa berbuat sombong. Jadi kehebatan seseorang itu diperlihatkan bukan dengan menginjak orang lain. Jadi kemampuan untuk menunjukkan diri atau unjuk diri tanpa harus sombong. Kemudian jujur bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Zumar ayat 29, Quran surah Al-Lail ayat 6 dan Quran surah Al-Isra ayat 80. Nah, di sini kita rujuk di Quran surah At-Taubah ayat 119 yang kita bold di sini adalah waqunu ma'as shadiqin. Dan duduklah bersama orang-orang yang jujur. Insan WAI diharapkan dapat berkata benar, dapat dipercaya, kredibel, mempunyai reputasi yang baik, bersikap dan berbuat benar konsisten, satu kata dan perbuatan,
jujur, tidak berbohong, tidak menipu, tidak manipulatif, dan berbuat sesuai aturan. Ini apa yang diharapkan dari sikap jujur atau sifat jujur yang kita berikan. Kemudian ada amanah, trustworthiness. Bisa dilihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 154, Quran surah An-Nisa ayat 58, Quran surah Al-Anfal ayat 11 dan 27, juga di surah An-Nahl ayat 91. Nah, di sini kita ambil contoh Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi pribadi-pribadi yang amanah adalah pribadi yang menepati janji, tidak berbuat curang, dapat dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan, satu kata dan perbuatan, tidak bersikap muzabzabin atau tidak memiliki pendirian, berbuat dan melakukan sesuatu sesuai dengan kepercayaan yang diberikan, serta menjaga komitmen, tidak berbohong, tidak menipu, tidak manipulasi. Nah, ini masuk dalam kategori pribadi-pribadi yang amanah. Yang terakhir adalah kendali diri, self-control. Ini bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 134, Quran surah Asy-Syura ayat 43, dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini kita juga bisa dilihat juga dirujuk di surah Al-Muzammil ayat 10. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, kita dapati Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yang kita garis bawahi adalah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang dapat menahan diri ketika dia marah dan memaafkan pada semua orang. Pribadi yang diharapkan dari sifat kendali diri atau self-control ini adalah pribadi-pribadi yang mampu menahan diri dari dorongan impuls hawa nafsu yang berisiko. Bertindak dengan penuh pertimbangan, tidak gegabah, bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang agresif, tidak lekas marah, tidak mudah marah, dan tidak lepas kendali. Nah, itu adalah 10 core values yang diharapkan dapat tertanam di dalam diri insan UAI, di dalam diri Sivitas Akademika UAI. Nah, kemudian ini adalah kaligrafi tentang core values yang kita tempatkan di gedung ekstensi UAI di lantai core values, lantai 4 gedung baru. Kemudian kalau misalkan ingin mengetahui yang lebih lanjut tentang core values, bisa diklik di https://albayan.wai.ac.id. Ini adalah buletin yang kajiannya tentang core values, tentang kewirausahaan, dan tentang Islamic mindset atau tentang epistemologi Islam. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.